You think I'm such a happy person? No, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah, pengantar studi Islam, Bapak Fakih Ali Syariati yang saya muliakan, dan tak lupa pula teman-temanku Prodi Ekonomi Syariah yang saya banggakan. Puji syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan diskusi pada hari ini. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan cahaya keilmuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya Eli Wahyuni dari Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai dinamika pengaruh Islam di Barat, Orientalis, dan Islamolog. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai gambaran umum tentang kajian Islam. Kajian Islam atau bisa dikatakan dirosah Islamiyah merupakan disiplin modern yang sudah berusia sangat tua. Ia lahir sejak agama Islam itu sendiri lahir. Jadi pada masa lampau, kajian Islam ini masih bersifat sederhana karena masih merupakan sebuah tradisi panjang kaum muslim untuk membangun keserjanaan guna memahami agama Islam itu sendiri. Menurut Qadri Azizi, ada 5 jenis mengenai pengelompokan studi Islam. Nah, di antara 5 jenis ini, yaitu salah satunya adalah Islamologi, yang di dalamnya juga termasuk kaum orientalis atau paham orientalisme. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Islamologi dan orientalis. Yang pertama yaitu Islamologi. Apa sih itu Islamologi? Islamologi adalah kajian keislaman yang memposisikan Islam sebagai pengetahuan. Nah, di antara dari para pelaku Islamologi ini juga ada mereka yang anti-Islam ataupun non-Muslim. Tujuannya apa? Mereka mempelajari kajian Islam hanya untuk membuat citra jelek terhadap agama Islam itu sendiri. Atau bisa dikatakan mereka ingin merusak agama Islam dari dalam, seperti yang dilakukan oleh kaum orientalis atau paham orientalisme. Nah, mengenai Islamologi, Islamologi terapan merupakan gagasan cerdas dari guru besar pemikiran Islam Universitas Sorbonne III, yakni Muhammad Argon. Gagasan ini merupakan gagasan yang paling menonjol dan paling ibrani pada masa itu. Karena Argon mendialogkan tentang acara keislaman atau Islamologi dengan realitas sosial keutamaan atau problem yang meniti kajian Islam tersebut. Nah, selanjutnya orientalis. Orientalis secara bahasa Arab berasal dari kata orient yang berarti ketimuran atau dunia timur. Nah, jadi orientalis ini merupakan paham atau sebuah kelompok bangsa barat yang memahami mengenai kajian dunia timur, atau bisa dikatakan bahwasanya orientalisme ini merupakan paham dunia timur yang diciptakan oleh opini bangsa barat. Belum diketahui pasti mengenai munculnya paham orientalisme ini, tapi diperkirakan bahwasanya orientalis ini muncul pada saat masa kejayaan Islam. Pada saat itu, banyak bangsa barat yang mempelajari atau memahami mengenai kajian Islam. Mereka belajar terhadap para ulama maupun kiai pada saat itu. Kemudian ketika mereka kembali ke negaranya, mereka mengajarkan tentang kajian Islam itu kepada negara mereka. Kemudian juga paham orientalis ini ada atau muncul saat kekalahan bangsa barat terhadap Islam pada saat Perang Salib. Mereka berpikir bahwasanya Islam ini merupakan mimpi buruk mereka di masa depan. Maka dari itu, pada saat setelah kekalahan mereka dari bangsa Islam atau dari kaum Islam pada saat Perang Salib, mereka berusaha untuk mempelajari dan memahami mengenai kajian Islam. Tujuan mereka apa? Hanya satu, yaitu untuk merusak Islam itu dari dalam. Mereka mempelajari kajian Islam hanya untuk
membuat citra jelek terhadap agama Islam itu sendiri. Nah, ada banyak mengenai tujuan orientalis atau Islamolog. Di antaranya yaitu memurtadkan kaum muslim dari agamanya, kemudian melemahkan rohani mereka sehingga tidak mempercayai terhadap agama mereka sendiri. Itu beberapa dari tujuan mengenai orientalis dan Islamolog. Selanjutnya yaitu mengenai lahirnya kajian Islam di Barat. Kajian keislaman ini juga tumbuh di masyarakat akademik Barat sekitar abad ke-19, yaitu ketika para sarjana Barat mulai tertarik mempelajari dunia Timur, khususnya yaitu pengetahuan Islam. Memang, pada mulanya kajian Islam di Barat ini masih dipelopori oleh kaum ketimuran atau para ahli Timur, yakni orientalis. Nah, bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi ke belakang, sejarah perjumpaan Barat Islam telah mulai sejak abad ke-13 ketika sebuah universitas di Prancis secara gencar mempelajari karya-karya ajaran Islam. Tentu saja kajian keislaman pada waktu itu berbeda dengan kajian keislaman pada saat modern sekarang ini. Dulu, kajian-kajian keislaman di Barat lebih terfokus pada bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Karenanya yang dipelajari oleh Akademi Barat pada awal-awal zaman pembaruan di Eropa adalah karya-karya para filsuf dan saintis muslim. Selanjutnya yaitu mengenai model pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji keislaman di Barat. Nah, ada beberapa metode mengenai penggunaan yang dilakukan untuk mengkaji Islam di Barat. Yang pertama yaitu mereka menggunakan metode ilmu-ilmu yang masuk pada humaniora. Di antaranya yaitu ilmu filsafat, filologi, ilmu bahasa dan sejarah. Yang kedua yaitu mereka menggunakan metode alam dalam disiplin teologi, studi Bible dan sejarah gereja, di mana pendidikan formalnya diperoleh dari Divinity School. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mereka menggunakan metode ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, politik, dan psikologi. Itu beberapa metode yang mereka lakukan untuk mengkaji keislaman di Barat. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada saat ini bahwasanya Islamologi dan orientalis merupakan sebuah paham yang memiliki tujuan untuk menghancurkan agama Islam dari dalam dengan cara mereka mempelajari tentang kajian-kajian Islam serta memahaminya untuk mereka gunakan sebagai alat menghancurkan agama Islam dari dalam. Saya harap dari penjelasan saya saat ini kita semua bisa memahami mengenai dinamika pengaruh Islam di Barat, diantaranya yaitu orientalis dan Islamolog. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridai wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.